Pagi itu, kabut masih menyelimuti desa Sumberjati, sebuah dusun kecil yang dikelilingi hutan bambu dan sawah luas yang memantulkan cahaya mentari seperti kaca pecah. Di ujung timur desa, terdapat kompleks pemakaman tua. Tidak ada yang berani sembarangan masuk ke sana. Bahkan anak-anak pun enggan bermain di sekitarnya. Di antara batu nisan yang sudah mulai miring, berdiri satu pusara yang tampak lebih terawat dibanding lainnya. Nisan kayunya telah diganti dengan batu pualam sederhana bertuliskan Maksumiah binti Saidin, wafat dalam ridho Allah. Pusara itu merupakan makam seorang ibu tua yang dikenal sebagai wanita paling dermawan di desa tersebut. Semasa hidupnya, ia menjanda sejak muda dan membesarkan anak tunggalnya, Farid, dengan jerih payah sendiri. Semua warga desa tahu, tidak ada yang lebih ia cintai selain anak semata wayangnya itu. Namun cinta tidak selalu melahirkan kesetiaan. Farid kini telah tinggal di kota besar, menjalani hidup sebagai pengusaha yang katanya sukses, namun penuh tipu daya. Bertahun-tahun ia tidak pernah menjenguk makam ibunya. Bahkan saat sang ibu wafat, Farid hanya datang terlambat 1 hari setelah pemakaman selesai. Ia tidak meneteskan air mata, tidak juga berdoa. Ia hanya berdiri sebentar, lalu pergi meninggalkan desa. Kini, setelah hampir 5 tahun, Farid kembali. Tapi bukan untuk berziarah. Ia datang dengan jas abu-abu, sepatu mengkilap, dan wajah tanpa rasa bersalah. Di tangannya ada map coklat berisi berkas dan dokumen yang telah ia persiapkan. Tujuannya satu, menjual sebagian tanah pekuburan warisan orang tuanya kepada pengembang proyek villa yang ingin membangun resort spiritual modern di kawasan itu. Kepala desa, Pak Kasman, terkejut mendengar niatan itu saat Farid memintanya bertemu di balai desa. "Maaf, Mas Farid," kata Pak Kasman dengan nada hati-hati. "Itu tanah pekuburan, bukan sembarang tanah. Di situ bukan cuma ibu sampean dimakamkan, tapi juga leluhur desa kita." Farid menyandarkan punggungnya ke kursi, lalu membuka map. Ia mengeluarkan 1 lembar surat warisan yang sudah dilegalisir. "Lihat ini, Pak. Ini sertifikat tanah atas nama saya. Termasuk lahan di ujung timur itu. Dan saya sudah punya pembeli. Kalau Bapak bersedia membantu urusannya, saya beri bagian." Pak Kasman menggeleng perlahan. "Mas, saya ini cuma kepala desa. Saya tahu tanah itu memang warisan. Tapi tempat makam ibumu bukan untuk dijual. Kalau sampean paksa, nanti bukan cuma orang yang marah, langit pun bisa murka." Farid tertawa dingin. "Saya nggak percaya tahayul, Pak. Lagi pula, ibu saya juga sudah lama meninggal. Dia pasti pengen anaknya sukses." Dan begitulah, keputusan keji pun dibuat. Farid menandatangani surat perjanjian, dan proyek pembongkaran makam dimulai seminggu kemudian. Hari pertama pembongkaran menjadi awal dari serangkaian peristiwa ganjil yang tak bisa dijelaskan akal. Pekerja dari kota yang ditugaskan menggali mulai merasakan hal-hal aneh. Salah satunya, Warto, mengalami kecelakaan aneh. Ia terpleset dan terjerembab ke dalam lubang galian, padahal tanah sedang kering. Kakinya patah. Malamnya, ia menjerit-jerit seperti kesurupan. Ada perempuan tua datang bawa kain kafan, dia nangis, dia bilang, "Kembalikan rumahku." Para pekerja lain mulai resah. Tapi Farid tetap tak peduli. Ia menyewa pekerja baru. Uangnya cukup untuk membungkam ketakutan. Namun, bukan hanya para pekerja yang mengalami kejadian tak biasa. Farid sendiri mulai dihantui. Malam pertama ia tidur di rumah peninggalan ibunya. Suara langkah kaki terdengar dari kamar belakang. Ia menyangka itu tikus, tapi ketika diperiksa, ia menemukan sesuatu yang lebih menyeramkan. Sepasang sandal tua milik ibunya, berdiri rapi di depan kamar. Padahal sandal itu sudah dibuang bertahun-tahun lalu. Farid mencoba tidur lagi, tapi sekitar pukul 2 dini hari, ia bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia berada di tengah kuburan, sendirian. Tanah di sekitarnya basah dan berbau anyir. Lalu muncul sosok wanita tua dengan tubuh penuh luka, wajahnya rusak separuh, dan matanya menatap tajam ke arahnya. "Kenapa kau jual rumahku, Nak?" katanya dengan suara yang parau.
Farid terbangun dengan keringat dingin. Tangannya gemetar. Namun ia berusaha menepisnya. Cuma mimpi, gumamnya. Enggak lebih. Keesokan harinya, ia menemui pengembang untuk mempercepat proses transaksi. Namun pengembang, Pak Bambang, justru membatalkan sepihak. Maaf, Pak Farid. Kami sudah dapat laporan bahwa lokasi itu bermasalah. Para pekerja kami melapor ada gangguan aneh. Kami tak mau ambil risiko. Farid frustrasi. Ia kembali ke lokasi makam yang sudah setengah tergali. Ia berdiri di depan bekas gundukan tanah ibunya dan meludah ke tanah itu. Kau lihat ini, Bu? Aku cuma mau hidup lebih baik. Ini bukan soal durhaka. Ini soal bertahan hidup. Saat itulah, tanah di bawah kakinya bergetar. Sangat halus, nyaris tak terasa. Tapi cukup membuat Farid terhuyung. Ia mengira hanya ilusi. Namun ketika hendak meninggalkan lokasi, ia menoleh ke belakang dan melihat sesuatu yang tak masuk akal. Tanah yang digali tadi, kembali seperti semula. Tidak ada bekas galian. Seolah makam itu menutup sendiri. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencari siapa yang mungkin menimbunnya. Tapi tak ada siapa-siapa. Pulang ke rumah, Farid semakin gelisah. Ia mulai mendengar suara tangisan dari kamar ibunya. Ia menggeledah seluruh ruangan, tapi tak menemukan apapun. Namun aroma bunga melati menyengat memenuhi udara. Aroma yang biasa dipakai ibunya saat hendak pergi ke pengajian. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu sambil memeluk botol air mineral. Lampu rumah mati mendadak. Dan dalam kegelapan, ia melihat sesosok bayangan putih berdiri di pojok ruangan. Perlahan, sosok itu mendekat. Farid membeku. Jantungnya berdetak sangat cepat. Sosok itu berhenti hanya beberapa langkah darinya. Wajahnya tak terlihat jelas. Tapi Farid tahu, itu ibunya. Tiba-tiba sosok itu bicara. Dengan suara seperti desisan angin. Tanah ini bukan milikmu. Farid, kau sudah menjual kehormatan ibumu sendiri. Lalu sosok itu menghilang. Farid jatuh terduduk dan menangis ketakutan. Namun semuanya belum selesai. Itu baru permulaan. Tanah telah bersuara. Dan malam telah bersekongkol dengan kemarahan arwah yang dilukai. Farid belum tahu bahwa hari esok akan menjadi hari terakhir ia berdiri di atas tanah itu sebagai manusia bebas. Pagi di desa Sumberjati terasa berbeda. Kabut yang biasanya cepat menipis justru kian tebal menggulung. Burung-burung enggan berkicau. Angin berhembus pelan, seperti menahan napas karena firasat buruk yang menggantung di udara. Sementara itu, Farid bangun dari tidurnya dalam keadaan tubuh basah kuyup oleh keringat. Meski udara dingin, jantungnya berdebar seperti usai berlari jauh. Di tangannya, ada bekas goresan tanah, seperti habis menggali dengan paksa. Tapi ia tak ingat melakukan apapun malam tadi. Hanya mimpi. Atau mungkin bukan sekadar mimpi. Ia mencoba menenangkan diri. Sarapan dengan roti kering, menyeduh kopi sachet, lalu menyalakan televisi untuk membunuh sunyi. Namun layar hanya menampilkan semut statis. Ia memukul-mukul remote, tapi sia-sia. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok. Farid melangkah pelan, membuka pintu, dan mendapati seorang anak kecil berdiri dengan wajah pucat. Matanya sembab. Ia memegang bunga Kamboja. Om, ini dari nenek di kuburan. Farid mengernyit. Apa maksudmu? Namun anak itu langsung berlari tanpa berkata apa-apa lagi, meninggalkan bunga Kamboja yang kini telah jatuh di lantai. Farid menatap bunga itu. Kering, seperti sudah dikubur lama, tapi wangi segar seperti baru dipetik. Ia memungutnya dengan tangan bergetar. Aroma bunga itu tiba-tiba membuatnya pusing. Ia jatuh terduduk. Pandangan kabur. Dunia seperti berputar. Lalu semuanya gelap. Ketika tersadar, ia sudah berada di dalam sebuah lubang besar. Dinding-dinding tanah merah mengelilinginya. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya seperti ditahan oleh sesuatu. Berat dan menekan. Farid menjerit. Apa ini? Siapa di sana?
Suara tangis terdengar dari atas. Ia mendongak. Sosok ibunya berdiri di tepi lubang, memegang segenggam tanah. Farid menangis. "Bu, maafkan aku." Namun wanita itu hanya menatapnya kosong, lalu melempar tanah itu ke atas tubuh Farid. Tanah demi tanah menutup wajahnya. Napasnya mulai sesak. Ia menggeliat, meronta, dan ia terbangun di ruang tamu rumah peninggalan ibunya. Tubuhnya masih gemetar. Tapi kini, lantai di sekitarnya penuh jejak kaki berlumpur. Seperti seseorang, atau sesuatu, telah berjalan masuk dengan kaki penuh tanah. Jejak itu mengarah ke kamar ibunya. Farid tak berani memeriksa. Ia hanya duduk memeluk lutut, menunggu pagi dengan mata tak berkedip. Keesokan harinya, berita mengejutkan menyebar di desa. Pak Salim, penjaga makam, ditemukan pingsan di dekat gundukan tanah baru. Anehnya, gundukan itu tidak ada sehari sebelumnya. Pak Salim bercerita bahwa malam itu ia melihat seseorang berdiri mematung di depan makam Maksumiyah. "Saya pikir maling," katanya. "Tapi saat saya dekati, dia hilang. Begitu saya lihat ke tanah, ada jejak baru. Padahal semalam tidak hujan." Warga mulai resah. Makam-makam lain ikut terganggu. Beberapa batu nisan retak. Ada juga yang berpindah tempat. Kepala desa pun mendatangi Farid. "Mas Farid, ini semua ada hubungannya dengan keputusan sampean." Farid mulai tak mampu membantah. Matanya sayu. Wajahnya pucat. Ia seperti orang yang hidup setengah roh. "Tapi saya tidak bisa mundur. Uang sudah keluar." Kepala desa menatapnya dalam-dalam. "Uang bisa dicari. Tapi kalau tanah sudah menolak tubuhmu, kemana kau akan lari?" Malam harinya, Farid mendengar suara dari halaman rumah. Ia mengintip melalui jendela. Sosok perempuan tua sedang menggali tanah tepat di bawah pohon mangga. Ia keluar dengan senter. Tapi begitu sampai di lokasi, tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya lubang sedalam lutut orang dewasa. Di dalamnya, ada kain kafan. Farid menggigil. Ia menatap sekeliling. Hening. Angin diam. Tak ada yang bergerak, kecuali bayangan dirinya sendiri yang terpantul di kaca jendela. Namun ketika ia kembali masuk rumah, cermin besar di dinding menampilkan sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Di cermin itu, ia melihat tubuhnya sendiri, tapi bukan dalam wujud manusia biasa. Kulitnya pucat seperti mayat. Matanya kosong. Dan tanah memenuhi mulutnya. Ia membanting cermin. Pecah. Tangannya berdarah. Tapi ia tidak merasa sakit. Malam kian dalam. Pukul 3 dini hari. Farid berjalan mondar-mandir di ruang tamu, seperti orang kesurupan. Ia menyalakan lampu, menyalakan TV, bahkan menyalakan kompor hanya untuk mendengar suara. Tapi semua tak mampu mengusir rasa takut yang kini mencengkeram jiwanya. Tiba-tiba lantai rumahnya retak. Perlahan, retakan membentuk garis memanjang dari ujung kamar sampai ke depan pintu. Dari celah itu, tanah merah mulai naik ke permukaan. Seperti lumpur segar yang baru diaduk. Dan dari tanah itu, muncul tangan. Tangan tua, keriput, dengan kuku panjang penuh tanah. Tangan itu merayap pelan ke lantai. Disusul oleh tangan kedua. Dan perlahan, tubuh perempuan tua itu muncul, merangkak keluar dari lantai rumah. Farid menjerit. Ia berlari keluar. Tapi tanah halaman telah berubah jadi kubangan. Setiap langkah yang ia ambil, tubuhnya makin tenggelam. Ia mencoba memanjat pagar. Namun besi pagar menjadi panas seperti dibakar. Dari balik bayangan, suara ibunya terdengar. Tenang, tapi menghantui. Tanah ini tempatku. Nak, kau tak bisa kabur darinya. Kau sudah menjual tubuhku. Kini kau gantinya. Farid jatuh. Tubuhnya tertimpa tanah dari atas. Ia menggali dengan tangan kosong, mencoba keluar. Tapi semakin ia menggali, semakin dalam tubuhnya masuk ke dalam tanah. Sebelum semuanya gelap, ia hanya sempat melihat satu hal terakhir. Batu nisan ibunya yang kini berdiri di atas tanah tempat ia tertimbun. Batu nisan itu berubah.
Nama Maksumiyah telah hilang. Kini terukir nama lain. Farid bin Sumiyah wafat tanpa ridho ibunya. Pagi menyelimuti desa Sumberjati dengan kesunyian yang mencekam. Matahari enggan memancarkan sinarnya dengan hangat. Tertutup mendung gelap yang menggantung seolah menahan sesuatu yang lebih berat dari sekadar hujan. Warga desa mulai curiga. Farid tidak terlihat sejak malam sebelumnya. Rumah peninggalan Maksumiyah tampak sunyi. Jendela tertutup rapat. Pintu depan tertutup, tetapi tak terkunci. Pak Kasman, kepala desa, mengajak beberapa pemuda untuk memeriksa ke dalam. Ketika pintu dibuka, aroma anyir menusuk hidung. Ruangan dipenuhi lumpur kering. Lantai rumah retak tak beraturan seperti bekas guncangan gempa kecil. Tapi yang membuat semua orang menggigil adalah tulisan di cermin ruang tamu, tercoret dari lumpur kering. Kembalikan rumah ibuku. Pak Kasman langsung memerintahkan agar rumah itu dikosongkan. Para warga membersihkan perlahan. Namun tidak ada satupun jejak keberadaan Farid. Tak ada pakaian yang hilang. Tak ada tanda ia pergi meninggalkan desa. Bahkan mobilnya masih terparkir di depan rumah. Di tempat lain, suara-suara mulai terdengar dari area pemakaman tua. Beberapa warga yang hendak berziarah pagi itu mengaku mendengar suara rintihan lembut yang menyerupai suara Farid. Suara itu seakan terperangkap di bawah tanah, memanggil-manggil, memohon ampun. Aku belum mati. Aku belum mati. Tapi tidak ada siapapun yang bisa memastikan dari mana suara itu berasal. Warga mulai resah. Desa yang biasanya damai kini seperti dihantui. Anak-anak dilarang bermain di luar selepas maghrib. Orang-orang tua mulai membaca zikir lebih lama dari biasanya. Beberapa bahkan menyarankan agar dilakukan doa bersama. Namun Pak Kasman tahu, ini bukan sekadar perkara ruh gentayangan. Ini tentang durhaka yang tidak hanya menyakiti jiwa, tetapi mengusik ketenangan alam. Sementara itu, malam terus melahirkan teror. Di mimpi para warga, sosok Maksumiyah muncul. Bukan sebagai hantu menakutkan, melainkan sebagai ibu tua yang menangis tanpa suara, duduk di tepi makamnya sendiri. Kadang ia berdiri di pinggir sawah, kadang di depan musala. Tapi setiap kali seseorang mendekatinya, ia menghilang, menyisakan bunga melati yang berceceran di tanah. Dan di rumah peninggalannya, tidak ada yang berani bermalam. Tapi suatu malam, seorang pemuda nekat berjaga di sana. Namanya Zaki, anak muda yang penasaran dan ingin tahu kebenaran tentang kejadian-kejadian itu. Ia masuk rumah membawa senter dan sajadah. Bertekad akan membaca surat Yasin semalaman. Namun saat ia memulai ayat pertama, angin berhembus kencang dari dalam rumah. Jendela tertutup rapat, tapi tirai berkibar liar. Lampu padam. Senter mati. Zaki menjerit kecil. Ia berusaha tenang. Tapi saat membuka mata, ia mendapati dirinya tak lagi berada di dalam rumah. Ia kini berdiri di tengah kompleks pemakaman. Tapi semua makam telah hilang. Yang ada hanyalah lubang-lubang besar terbuka. Seolah-olah semua yang dikubur telah bangkit dan berjalan pergi. Dan dari lubang terdalam, terdengar suara tangis Farid. Ibu, ampuni aku. Zaki pingsan. Ia ditemukan esok paginya di teras rumah. Tubuhnya gemetar. Matanya terbuka lebar tak berkedip. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi berbicara. Desa kini diambang kepanikan. Orang-orang menyarankan agar memanggil kiai dari luar desa. Tapi beberapa tokoh tua percaya bahwa ini bukan perkara bisa diselesaikan dengan air dan doa saja. Kita harus memulihkan kehormatan tanah ini, kata Mbah Lurah, tetua yang telah hidup lebih dari 8 dekade. Ia berjalan ke area makam dengan tongkat kayu dan 1 lembar kain kafan lama. Diikuti warga yang membawa lilin, air wudhu, dan bunga. Mereka mendirikan tenda di atas makam Maksumiyah, membaca doa sepanjang malam. Tapi tiba-tiba, tanah berguncang ringan. Tanah merah di makam berdenyut seperti jantung. Dan dari sela-sela tanah, terdengar suara rintihan kembali. Namun malam itu, ada satu hal ganjil terjadi. Batu nisan baru muncul, setengah tenggelam dalam tanah. Belum ada yang meletakkannya. Namun tertulis jelas,
Farid bin Sumiyah dikubur sebelum ajal. Pak Kasman membaca nisan itu dengan tubuh menggigil. Apa ini artinya dia masih hidup, tapi tertanam? Mbah Lurah mengangguk pelan. Ia tidak mati sebagai jenazah, tapi tanah menolaknya sebagai manusia. Dan ia belum bisa benar-benar pergi sebelum dosanya selesai. Warga mulai menyebar kabar. Desa itu pun jadi perbincangan di media. Wartawan datang, tapi tak ada yang berhasil memotret nisan Farid. Setiap kali difoto, hasilnya selalu kosong, atau hanya gambar kabur. Seolah-olah alam menolak mengabadikannya. Dan sejak hari itu, setiap malam Jumat Kliwon, tanah di makam Maksumiyah selalu basah meski tidak hujan. Bunga melati tumbuh liar. Dan jika seseorang berdiri di sana sendirian cukup lama, mereka akan mendengar suara samar. Aku minta maaf, Bu. Aku rindu rumah. Tapi rumah itu sudah tidak menjadi rumah. Ia telah berubah menjadi gerbang antara dua dunia, antara yang hidup dan yang tidak diterima bumi. Desa Sumberjati semakin sepi. Bahkan suara ayam berkokok di pagi hari terasa lemah. Warga lebih banyak berdiam di rumah. Toko-toko kecil tutup lebih awal. Dan pemakaman tua kini dipagari dengan garis keliling bambu dan kain putih. Tapi tetap saja, setiap malam Jumat, tanah di sana berguncang pelan, dan suara dari balik makam Farid menggema. Tidak lagi meminta ampun, tapi mengerang seolah kesakitan yang tak pernah berhenti. Ampuni aku belum mati. Pak Kasman mendengar suara itu ketika terpaksa melewati area makam saat hujan turun deras. Suaranya begitu dekat, seperti hanya berjarak 1 langkah. Tapi tak ada satupun orang di sana. Hanya makam Maksumiyah dan batu nisan tambahan milik Farid yang tertanam setengah. Esok paginya, warga menemukan hal yang jauh lebih menyeramkan. Salah satu warga desa, Pak Arif, yang rumahnya bersebelahan dengan tanah bekas proyek Farid, ditemukan pingsan di halaman rumah. Tubuhnya menggigil, dan di sekelilingnya ada jejak kaki lumpur, yang berakhir tepat di bawah jendela kamarnya. Ketika sadar, Pak Arif hanya berbisik. Dia berjalan keluar dari makam, tapi wajahnya sudah bukan manusia. Setelah kejadian itu, mulai bermunculan laporan aneh dari warga lain. Ada yang mendengar suara tanah seperti digali di tengah malam. Ada yang melihat seseorang berdiri diam di pinggir sawah dengan wajah penuh tanah. Bahkan ada yang mendengar pintu rumah diketuk pelan, 3 kali, tapi saat dibuka, hanya ada bunga melati basah di depan pintu. Semua kejadian itu mengarah ke satu kesimpulan. Farid belum benar-benar dikubur, dan arwahnya belum diterima oleh bumi. Di tengah kepanikan itu, muncul seorang wanita tua dari desa seberang, bernama Bu Rumiyah. Ia dikenal sebagai penjaga makam leluhur dan memiliki kemampuan spiritual yang jarang dipahami orang biasa. Ia datang tanpa diundang. Hanya membawa tongkat kecil dari kayu jati dan bungkusan kain berisi tanah merah. Saya datang bukan untuk mengusir arwah, katanya saat bertemu warga di balai desa. Saya datang untuk berbicara dengan tanah. Karena tanah punya suara, dan suara itu sekarang sedang berteriak. Pak Kasman menunduk hormat. Apa yang harus kami lakukan, Bu Rumiyah? Tanah ini tidak butuh permohonan maaf, ujarnya tegas. Tanah ini butuh pengembalian kehormatan. Ia dihina oleh anaknya sendiri, dan arwah ibunya menolak kepergian si anak sebelum kehormatan itu dikembalikan. Warga tidak paham sepenuhnya, tapi Bu Rumiyah meminta satu hal, sebuah ritual pemulihan tanah dan kehormatan pusara. Ritual itu harus dilakukan di malam purnama, dengan bunga 7 rupa, air dari 3 sumur tua, dan 1 helai pakaian terakhir milik Maksumiyah. Masalahnya, pakaian itu sudah dibakar Farid saat ia nekat menjual tanah. Tapi di loteng rumah Maksumiyah, masih ada 1 kotak kecil yang belum dibuka sejak ia wafat. Dan di dalamnya, warga menemukan kain jarik lusuh, penuh aroma bunga melati kering. Malam purnama pun tiba. Warga berkumpul di sekitar makam dengan hati berdebar. Bu Rumiyah memimpin doa. Api kecil dinyalakan di 4 penjuru makam. Tanah dibuka sedikit di atas pusara Farid, hanya sedalam 1 jengkal. Dari lubang itu, keluarlah suara mengerikan. Erangan dan teriakan bersahut-sahutan.
Bukan hanya satu, tapi seperti ada banyak suara yang tertanam dan terjebak bersama. Warga menahan napas. Tanah berdenyut. Dan dari celah kecil lubang, muncul jari tangan yang bergetar. Jari itu menggenggam tanah dengan sangat kuat. Tapi sebelum siapapun bergerak, tanah kembali menutup. Cepat dan rapat. Dan tangan itu menghilang. Bu Rumiah berdoa lebih keras. Tangannya menabur bunga 7 rupa. Lalu memercikan air sumur ke atas tanah. Aku kembalikan kehormatan ibu ini. Aku kembalikan rumahnya. Dan aku kembalikan tanah ini kepada yang semestinya. Langit mendadak terang. Angin berhenti. Udara yang sebelumnya berat jadi ringan seketika. Tapi di tengah ketenangan itu, terdengar satu bisikan lembut dari arah pusara. Sudah cukup. Pagi harinya, warga melihat batu nisan Farid yang semula setengah tenggelam, kini tak ada lagi. Yang tersisa hanyalah tanah datar, dengan bunga melati tumbuh liar di atasnya. Pak Kasman menangis. Apakah dia sudah tenang? Tapi Bu Rumiah menggeleng pelan. Arwahnya sudah tenang, tapi tanah ini akan selalu mengingat siapa yang pernah menodainya. Sejak saat itu, makam Maksumiah dikeramatkan. Tidak ada yang berani menyentuh atau merubah apapun di sana. Bahkan rumput liar pun dibiarkan tumbuh. Warga yang melewatinya selalu melempar bunga atau membaca doa, seolah takut akan murka yang bisa terulang. Dan rumah peninggalan Farid dibiarkan kosong. Tidak dijual, tidak dihuni, tidak dibongkar. Tapi setiap malam Jumat, lampu di kamar ibunya masih menyala sendiri. Dan dari dalamnya, aroma melati selalu menyusup perlahan ke halaman. Dan terkadang, terdengar suara seorang pemuda berbisik pelan. Aku hanya ingin pulang, tapi tanah tidak menerimaku. Waktu berlalu, tapi luka batin yang tertanam di desa Sumberjati tak serta-merta sembuh. Meskipun suara rintihan dari makam Maksumiah tak lagi terdengar, dan tanah tak lagi berguncang, bayang-bayang peristiwa tragis itu masih mengendap di benak setiap penduduk desa. Bagi warga yang tinggal di sekitar area bekas rumah Farid, ketenangan tetap tak mudah diraih. Rumah besar peninggalan Maksumiah kini dikelilingi pagar besi berkarat yang tak pernah disentuh. Rumput liar tumbuh merambat hingga menutupi jendela. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri adalah kenyataan bahwa lampu di dalam kamar Maksumiah terus menyala, tanpa aliran listrik. Listriknya sudah diputus sejak Farid menghilang, kata Pak Junaidi, teknisi desa yang menjadi saksi ketika meteran dicabut langsung oleh petugas PLN. Tapi kenyataan tak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Setiap malam Jumat, sinar redup dari kamar itu menerobos celah jendela, seolah-olah ada yang masih menunggu, atau belum pergi. Desa Sumberjati kini jadi tempat yang dihindari oleh para pembeli tanah. Banyak orang yang dulu berminat membangun vila spiritual di sekitar area pemakaman membatalkan niatnya. Bisik-bisik tentang tanah yang menolak jasad manusia telah menyebar hingga ke kota. Tapi bagi warga setempat, itu adalah bentuk penjagaan. Bahwa tanah suci yang pernah dilukai kini menjaga dirinya sendiri. Warga desa pun membuat kesepakatan tak tertulis. Rumah Farid tidak boleh dijual, tidak boleh direnovasi, bahkan tak boleh dipakai untuk sekadar berteduh. Jika hujan turun deras, orang-orang lebih memilih menunggu di bawah pohon ketimbang masuk ke dalam rumah kosong itu. Pak Kasman, meskipun sudah pensiun dari jabatan kepala desa, masih sering menabur bunga di makam Maksumiah. Dalam hati, ia merasa bersalah karena tak mampu menghentikan Farid sejak awal. Di depan pusara itu, ia kadang berbicara seolah-olah berbicara langsung dengan arwah almarhumah. Maafkan kami, Embok Sumiah. Kami terlambat menjaga kehormatan panjenengan. Namun makam itu tetap sunyi. Tak pernah membalas. Tak ada tanda yang menyiratkan amarah. Tapi juga tak memberi ketenangan penuh. Seakan-akan, tempat itu tidak benar-benar selesai. Hingga pada suatu malam, tepat 2 tahun setelah Farid menghilang, seorang pria asing datang ke desa. Ia mengaku bernama Anwar, dari kota. Katanya, ia seorang jurnalis dokumenter yang mendengar kisah tentang tanah yang menolak jasad dan ingin menuliskannya dalam artikel majalah. Cerita ini terlalu luar biasa untuk dibiarkan jadi dongeng desa, katanya.
Warga menolak. Bahkan Pak Kasman sendiri dengan tegas mengatakan bahwa cerita itu bukan untuk dikomersialkan. Tuan Anwar, ini bukan kisah untuk dibaca sambil ngopi. Ini kisah yang membuat langit dan bumi bergerak. Bukan bahan hiburan. Tapi Anwar bersikeras. Diam-diam, ia menginap di rumah kosong peninggalan Farid. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak 2 tahun, rumah itu kembali diterangi cahaya lilin dari dalam. Seorang pemuda penjaga musala, Rofi'i, melihat dari kejauhan. Namun ia tidak berani mendekat. Keesokan paginya, Rofi'i mengantarkan sarapan ke rumah itu, hanya untuk mendapati pintu depan terbuka lebar, dan rumah dalam kondisi porak-poranda. Barang-barang berserakan. Kain-kain sobek menggantung dari plafon. Tapi tak ada jejak Anwar. Di ruang tamu, hanya ada satu hal yang tertinggal, kamera rekam milik Anwar. Ketika diperiksa oleh warga, mereka menemukan satu rekaman terakhir. Dalam video itu, terlihat Anwar duduk di kursi, merekam dirinya sendiri. Wajahnya pucat. Ia berkeringat. Matanya tak henti menoleh ke jendela. Saya mendengar suara perempuan menangis dari kamar. Tapi ketika saya buka, tidak ada siapa-siapa. Lalu saya melihat bayangan saya di kaca. Tapi wajah saya berubah. Bukan saya. Itu wajah lelaki lain. Mulutnya penuh tanah. Matanya kosong. Dan dia tertawa. Saya tak tahu siapa dia. Tapi saya rasa saya tak akan keluar dari rumah ini hidup-hidup. Video berhenti. Warga pun sadar. Anwar telah menjadi korban berikutnya dari tanah yang menyimpan dendam lama. Warga akhirnya membuat keputusan terakhir. Rumah itu harus disegel. Bukan dengan kunci atau papan kayu, tapi dengan cara mereka sendiri. Mereka mengubur rumah itu secara simbolis. Upacara penguburan dilakukan di malam Jumat Legi. Dipimpin oleh para tokoh agama, mereka membaca doa, menabur bunga, dan menutup setiap celah pintu dan jendela dengan tanah dan batu keramat dari dasar sungai. Rumah ini bukan tempat manusia lagi, ujar Mbah Lurah dengan mata merah. Dan sejak malam itu, tidak ada lagi cahaya dari kamar Maksumiyah. Tidak ada suara, tidak ada rintihan, hanya keheningan, dan angin yang berembus lembut. Seolah tanah telah mengunci aib yang pernah ditanam manusia durhaka. Namun, legenda tetap hidup. Anak-anak desa yang tumbuh besar selalu diajarkan satu kalimat oleh orang tua mereka. Hormatilah ibumu, karena jika tidak, bukan hanya langit yang akan murka, tapi tanah pun akan menolaknya. 3 tahun berlalu sejak peristiwa menghilangnya Farid dan lenyapnya jurnalis Anwar. Desa Sumberjati kini tampak damai di permukaan. Sawah-sawah kembali menghijau, anak-anak kembali bermain di pinggir kali, dan perayaan sedekah bumi pun kembali digelar setiap tahun. Namun di balik senyum warga dan nyanyian angin dari hutan bambu, kenangan tentang rumah Maksumiyah masih terpatri kuat. Rumah itu kini seperti makam yang berdiri tegak. Tidak digusur, tidak dipugar. Dibiarkan ditelan waktu, dikurung oleh semak belukar dan pohon randu yang batangnya mulai membesar. Namun di antara cerita yang dianggap telah usai, muncul satu hal yang tak pernah diprediksi siapapun. Seseorang datang lagi ke desa. Namanya Raisa, perempuan muda dari kota. Tubuhnya ramping, berambut lurus sebahu, dan mengenakan pakaian modern yang mencolok di antara warga yang berpakaian sederhana. Ia datang membawa koper, satu dokumen kependudukan, dan selembar foto tua. Di balai desa, ia memperkenalkan diri. Nama saya Raisa binti Farid. Seketika suasana jadi hening. Pak Kasman yang masih menjadi penasihat desa, terdiam. Ia menatap wajah Raisa lama. Wajah yang samar-samar mewarisi garis keturunan Maksumiyah. Saya, cucu dari Maksumiyah. Ayah saya, Farid, tidak pernah bicara banyak tentang masa lalunya. Tapi sebelum beliau meninggal, dia hanya meninggalkan satu pesan. Raisa membuka lipatan kertas dan membacanya dengan suara lirih. Jika kau ingin hidup damai, kembalilah ke desa. Ziarahilah makam ibuku. Tapi jangan pernah masuk ke rumah itu. Warga mulai saling berbisik. Mereka bingung. Farid dikira telah hilang tertelan bumi.
Jasadnya tak pernah ditemukan. Tapi kini, anaknya berdiri di depan mereka, membawa berita bahwa Farid wafat beberapa bulan lalu di kota, secara diam-diam dan tertutup. Beliau meninggal dengan cara yang aneh, ujar Raisa. Tubuhnya sehat, tidak ada penyakit. Tapi beliau meninggal dengan wajah penuh tanah, seperti habis dimandikan lumpur. Raisa meminta izin tinggal selama seminggu. Ia ingin berziarah dan mengenal akar keluarganya. Meski awalnya warga enggan, mereka akhirnya menerima. Tapi mereka memperingatkan, jangan mendekati rumah peninggalan Maksumiyah, yang kini sudah hampir tersembunyi dalam semak dan ilalang. Namun manusia selalu punya rasa penasaran, dan darah kadang membawa jejak tak terlihat. Di hari kedua, Raisa diam-diam mendekat ke rumah tua itu. Ia tertarik oleh bisikan hati yang tak bisa dijelaskan. Dari kejauhan, rumah itu seperti menatap balik padanya. Tanpa sadar, kakinya melangkah pelan, menapaki tanah keras yang telah lama tak disentuh manusia. Pintu rumah itu masih tertutup. Namun jendela kamar Maksumiyah terbuka sedikit. Raisa mengintip. Di dalamnya ada ranjang tua, lemari tua, dan sehelai kain jarik yang tergantung di dinding. Mata Raisa berkaca-kaca. Ia merasa seperti pernah melihat kain itu. Dalam mimpinya, dalam ingatannya yang tak pernah ia pahami. Malam itu, Raisa bermimpi aneh. Ia berdiri di tengah sawah, sendirian. Langit gelap, tanah di bawahnya mulai merekah, membentuk lubang menganga. Dari dalam lubang itu, muncul wanita tua berambut putih. Wajahnya tenang tapi matanya penuh luka. "Siapa kamu?" tanya wanita itu. Raisa menjawab dengan lirih. "Aku cucumu." Wanita itu tersenyum, tapi air matanya jatuh. Ia mengangkat tangan, dan tanah kembali menutup lubang itu perlahan. "Jangan ulangi dosa ayahmu." Raisa terbangun dengan napas memburu. Keringat membasahi tubuhnya. Di telapak tangannya ada tanah merah. Bukan mimpi. Entah. Keesokan harinya, Raisa meminta izin ke warga untuk membersihkan makam Maksumiyah. Warga mendukung. Ia menabur bunga, membersihkan batu nisan, dan membaca doa dengan suara yang sangat lirih, namun penuh penyesalan. Setelah itu, Raisa berdiri lama di depan pusara. Ia bicara seolah bicara pada seseorang yang hidup. "Maafkan ayahku. Meski dia tak pernah mengaku, aku tahu dia menyimpan banyak dosa. Tapi aku ingin menebusnya. Aku ingin membangunkan kembali kehormatan nama ini, dengan cara yang benar." Angin berhembus pelan. Daun-daun jatuh berguguran. Dan saat itu, satu keajaiban terjadi. Bunga melati liar tumbuh tepat di atas pusara. Mekar perlahan, seperti disiram embun dari langit. Warga yang menyaksikan terkejut. Mbah Lurah yang sudah jarang bicara, menangis. Ini tanda diterima. Arwahnya telah lapang. Namun malam belum berakhir. 1 jam sebelum tengah malam, lampu musala tiba-tiba padam. Angin besar berembus. Beberapa warga berlarian menuju tempat sumber suara, rumah peninggalan Maksumiyah. Mereka menemukan Raisa berdiri di depan pintu rumah itu. Ia menangis. Di tangannya, kain jarik tua yang entah bagaimana bisa ia ambil dari kamar yang terkunci rapat. Dia memanggilku, bukan untuk dikutuk, tapi untuk diingat. Raisa meletakkan kain itu di beranda rumah, menunduk dalam-dalam, dan berkata lirih, "Aku tidak akan membuka rumah ini, tapi aku akan menjaga kehormatannya." Dan sejak malam itu, rumah Maksumiyah benar-benar tenang. Tidak ada lagi lampu menyala. Tidak ada lagi suara tangisan. Yang tersisa hanyalah kain jarik tua, tergantung seperti bendera pusaka, tanda bahwa warisan termahal seorang ibu adalah nama baik yang dijaga oleh keturunannya. Pagi hari di desa Sumberjati kembali cerah seperti sedia kala. Sinar matahari menembus pucuk bambu, membentuk garis-garis cahaya yang hangat di antara embun pagi. Desa yang dulu diselimuti trauma, kini mulai bernafas lega. Namun mereka tahu, luka masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Hanya menjadi pelajaran, menjadi warisan diam yang mengendap di dalam tanah.
Sejak kedatangan Raisa, suasana desa perlahan berubah. Ia bukan hanya diterima sebagai warga, tetapi dianggap sebagai pewaris moral Maksumiah yang selama ini dicintai. Sifatnya lembut, suka membantu, dan selalu menghormati orang tua. Ia sering terlihat membantu di kebun, mengajar anak-anak membaca di musala, dan menolong para janda lanjut usia yang kesulitan mencari makan. Namun, Raisa tahu bahwa tugasnya belum benar-benar selesai. Malam itu, tanggal wafat Maksumiah, warga sepakat mengadakan tahlil bersama. Tidak ada undangan resmi, tidak ada ritual mewah. Hanya doa yang dipanjatkan dengan penuh keikhlasan. Di sela tahlil, Raisa berdiri dan meminta izin untuk berbicara. Suaranya tenang, namun menggugah. Saya tahu, nama keluarga saya menyimpan luka. Tapi saya datang bukan untuk mengulang dosa yang sama. Saya ingin membayar dengan bakti, walau mungkin tidak akan cukup. Tapi hari ini, saya memohon, izinkan saya menjaga rumah peninggalan nenek. Semua hening. Pak Kasman menatap Raisa lama, lalu mengangguk pelan. Kalau niatmu tulus, biarkan rumah itu hidup kembali. Tapi jangan ubah bentuknya. Biarkan ia tetap jadi rumah Maksumiah. Malam itu juga, Raisa membersihkan halaman rumah yang telah terkunci bertahun-tahun. Dengan bantuan para pemuda desa, ilalang dibersihkan, jendela diperbaiki, dan pagar dicat ulang. Namun ia tidak masuk ke dalam sampai semuanya siap. Ia menunggu sampai malam ketujuh setelah tahlil, malam yang diyakini menjadi waktu paling suci dalam hitungan tradisi Jawa. Pada malam ketujuh, Raisa berdiri di depan pintu rumah dengan kunci tua di tangannya. Ditemani para tokoh desa, ia memutar kunci itu dengan tangan gemetar. Pintu terbuka. Aroma melati langsung menyambut mereka. Bukan bau busuk atau hawa dingin seperti yang diceritakan selama ini, melainkan keharuman lembut yang mengundang air mata. Seakan Maksumiah menyambut cucunya, bukan dengan amarah, tapi dengan pelukan yang tak bisa terlihat oleh mata manusia. Raisa melangkah masuk. Ruangan itu nyaris tak berubah. Hanya debu tipis yang menyelimuti. Kain jarik tua masih tergantung. Ranjang tua masih di tempatnya. Tapi yang mengejutkan adalah satu hal. Di atas meja, tergeletak bingkai foto tua yang tak pernah ada sebelumnya. Di dalamnya, foto Maksumiah sedang tersenyum, bersama Farid yang masih kecil di pangkuannya. Raisa menutup mulut, menahan tangis. Iya, Bu, aku tahu. Ayah pernah menjadi anak yang tersesat. Tapi kini, aku akan menjaga rumah ini, dengan cinta yang tak akan putus. Hari-hari berlalu. Rumah Maksumiah kini menjadi tempat belajar, tempat warga berkumpul, bahkan kadang jadi tempat bermalam para musafir yang lewat desa. Tak ada gangguan, tak ada suara tangis, tak ada tangan dari tanah yang muncul seperti masa lalu. Tanah itu, yang dulu menolak jasad, kini menerima kehidupan baru. Bahkan makam Maksumiah kini menjadi tempat ziarah, bukan karena kesaktian, tapi karena kisah perjuangan seorang ibu yang bahkan setelah wafat, masih menjaga anaknya dengan doa, dan menghukum ketika cinta dikhianati. Dan di malam Jumat terakhir bulan itu, warga kembali mendengar suara lirih, bukan suara rintihan, tapi nyanyian ibu yang meninabobokan anaknya. Nyanyian yang menyelimuti desa, lalu lenyap dalam angin. Seakan berkata, aku telah dimaafkan, dan kau telah kembali. Raisa duduk di beranda, menatap langit malam yang cerah tanpa awan. Di tangannya, secangkir teh panas mengepul. Ia menoleh ke arah kamar neneknya. Lampu menyala lembut, bukan karena hantu, tapi karena cinta yang tak pernah padam. Dari jendela, bunga melati bermekaran pelan, seolah mengangguk, dan akhirnya, untuk pertama kalinya dalam sejarah rumah itu, sunyi malam bukan lagi pertanda kutukan, melainkan kedamaian.